selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Untuk memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta kesediaan anak Nova untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Terima kasih, Bapak. Baiklah, teman-teman, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, apakah di antara kalian ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan minggu lalu? Tentang teks Bapak. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada pertemuan berikut, yaitu tentang teks cerpen. Oke, baik, kita masuk pada materi kita, yaitu kompetensi dasar 3.8 mengidentifikasi 3.8.1 peserta didik mampu mengenal unsur pembangun dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Dan nilai-nilai dalam cerita pendek. Kemudian yang ketiga, 3.8.3 peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Kemudian yang berikut ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat mengenal, memahami, dan menganalisis unsur pembangun yang terkandung dalam cerita pendek. Nah, itu adalah tujuan materi kita tentang cerita pendek, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang cerita pendek. Ya, pengertian cerita pendek. Cerita pendek merupakan sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif. Cerita pendek atau cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekali duduk. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Nah, di sini anak-anak Bapak ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu pengertian dari fiktif? Ada yang tahu bisa langsung menjawabnya, bisa langsung aktifkan mikrofon dan langsung menjawabnya. Saya, Pak. Saya, Bapak. Iya, silakan Somi. Artinya bahwa dia bersifat khayalan. Iya, bagus sekali Somi. Apakah ada yang lain? Direkayasa, Pak, fiktif. Oke, tadi Somi bilang bersifat khayalan dan Sonia bilang bersifat rekayasa. Ya, jawaban dari kalian berdua itu sudah sangat tepat. Jadi, fiktif artinya bersifat imajinatif atau kita dapat berimajinasi. Oke, yang berikut ada struktur dari cerita pendek. Iya, struktur dari cerita pendek yaitu yang pertama abstrak, yaitu pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Kemudian yang keenam ada koda, yaitu pesan moral dari penulis kepada si pembaca. Ya, kita yang berikut ada unsur pembangun. Ada unsur pembangun dari cerita pendek yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga dan yang ketujuh amanat. Tema yaitu pokok pikiran yang mendasari cerita pendek. Nah, yang kedua ada alur atau plot. Itu adalah urutan peristiwa yang ada di dalam cerita pendek. Nah, yang ketujuh ada amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerita pendek, baik tersirat maupun tersurat. Nah, yang berikut unsur ekstrinsik cerita pendek. Nah, anak-anak, unsur ekstrinsik ini dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Iya, ini adalah ciri-ciri dari cerita pendek. Yaitu yang pertama bersifat fiktif. Yang ketujuh memiliki pesan moral yang terkandung. Nah, di sini ada fungsi dari cerita pendek. Yaitu yang pertama fungsi rekreatif, yang kedua fungsi estetis, dan yang kelima fungsi religiusitas. Nah, anak-anak, kelima fungsi ini di antara kalian apakah ada yang tahu salah satu fungsi dari cerita pendek ini? Saya, Bapak. Ya, silakan Somi. Pada bagian fungsi rekreatif, Bapak.
Iya, Somi. Bagian fungsi rekreatif. Silakan, Nak. Yaitu fungsi yang memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembaca. Dia Iya. memberikan hiburan yang Iya, bagus sekali, Anak Tommy. Ya, jadi fungsi rekreatif yang telah dipaparkan oleh teman kalian Somi itu sangat bagus sekali, teman anak-anak ya. Jadi sekali lagi di sini Bapak mau menyampaikan apa itu kelima fungsi yang ada, yaitu yang pertama fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Nah, yang kelima fungsi religiusitas, yaitu memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Nah, anak-anak di sini Bapak memiliki satu contoh cerita pendek. Nanti setelah jam pelajaran ini berlangsung, Bapak nanti akan bagikan kepada grup kelas kita yang telah dibuat ya. Dan nanti di situ Bapak akan memberikan kalian tugas. Oke anak-anak? Iya, Bapak. Ya, jadi proses pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Sebelum Bapak menutup proses pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kesediaan anak Timo untuk menutup. Siapkan nanti kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Terima kasih anak Timo. Oke anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Sampai. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.